Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfi Sunaida dari UPT SD Negeri Butun 3, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, video ini membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.3. Dalam koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Peran pendidik ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pendidik, kita harus bisa memimpin serta dan mendukung tumbuh kembang murid. Menggerakkan komunitas praktisi. Pendidik harus berpartisipasi aktif dalam komunitas praktisi seperti KKG di lingkup sekolah maupun kecamatan. Selain itu juga ada paguyuban kelas. Dalam kegiatan KKG, kita bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dengan harapan ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Pendidik bisa menjadi mentor bagi guru lain dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik juga harus merefleksikan hasil pengalamannya sendiri dan guru lain agar semua yang dilakukan bisa diambil pelajaran, yaitu dengan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan hal yang sudah baik. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Hal itu sangat penting dilaksanakan secara maksimal. Secara rutin, melakukan diskusi mengenai masalah-masalah yang ditemui dalam pembelajaran dan secara bersama-sama dicarikan solusinya. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Guru memberikan motivasi dalam meningkatkan rasa mandiri murid, misalnya mandiri dalam belajar memimpin teman-temannya untuk berdoa, mengucap Pancasila, memimpin upacara. Dengan begitu, rasa percaya diri anak lama-kelamaan pasti terbentuk. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya pendidikan yang menuntun segala kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran budi pekerti untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa. Yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan. Intinya di sini, kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta dengan memperhatikan kodrat alam serta kodrat zaman, sehingga siswa dalam pembelajaran bisa lebih termotivasi dan lebih semangat, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sebagai pendidik, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya yang berpihak pada murid, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar murid bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, pendidik juga harus memahami karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif.
Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, kita perlu menyusun visi yang bisa menuntun ke arah perubahan yang lebih baik dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, di mana menggunakan inquiry apresiatif itu dimulai dengan menggali hal-hal positif keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi atau lembaga. Setelah itu, kita merencanakan perubahan berdasarkan hal-hal positif yang sudah kita gali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidik memiliki peran dalam mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui paradigma inquiry apresiatif. Pertanyaan pemantik kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah dibuat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang sudah saya buat pada tugas demonstrasi kontekstual adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan mengikuti perkembangan iptek. Berikut ini adalah visi baru yang saya buat. Saya berharap visi ini bisa membuat bersemangat dan menggerakkan hati orang yang membacanya. Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki sikap santun dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Alasan saya merumuskan visi tersebut adalah saya ingin mewujudkan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia, bisa menjadi teladan orang lain, dan menjelaskan bahwa anak yang berpendidikan itu memiliki sikap yang santun dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, agar mereka kelak bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, dan negara. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.3 dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.